Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan menjelaskan terkait pengamatan kami yang berada di UMKM Gresik yang bernama Gresik Kaos yang berada di Yosowilangon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dilamili Andini dengan NIM 15. Saya Linda Rusdiana dengan NIM 40. Nah, berikut adalah penjabaran dari hasil pengamatan kami. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya dan rekan saya memilih Gresik Kaos sebagai objek tugas UAS PPSDM. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan bahwasannya memasuki era modern pada abad ke-20 menjadi titik awal pakaian berbahan kain muncul dan mulai digunakan untuk melindungi tubuh manusia pada era tersebut. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh budaya yang datang dari luar, pakaian berbahan kain kini mengalami perkembangan yang semakin beragam. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beragam jenis UMKM atau usaha makro, kecil dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,7% atau senilai dengan 8.573.89 triliun. Dalam hal ini, UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia. Oleh sebab itu, UMKM memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. Industri konveksi atau industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi seperti kaos, jaket, dan polo shirt merupakan salah satu UMKM yang mana diminati karena akan permintaan pasar yang tinggi sehingga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para perintis bisnis konveksi. Industri konveksi sekarang ini cukup menjamur di berbagai daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang terdapat banyak industri konveksi dan pertumbuhan industri konveksinya adalah Jawa Timur. Selanjutnya, UMKM Gresik Kaos yang terletak di tengah kota Kabupaten Gresik merupakan industri kecil skala rumah tangga yang mana bergerak di bidang konveksi dan juga sablon kaos. Nah, Gresik Kaos ini merupakan salah satu UMKM yang maju. Usaha Gresik Kaos yang telah digeluti puluhan tahun ini tidak hanya menjahit kaos polo saja, tetapi mereka berinovasi untuk menyediakan fasilitas sablon. Nah, meskipun dikategorikan sebagai industri kecil skala rumah tangga, pemilik usaha Gresik Kaos sendiri ini selalu menawarkan pelayanan terbaik bagi para konsumen dengan pengerjaan yang detail dan hasil produk yang berkualitas tinggi. Kerap kali usaha Gresik Kaos ini mengalami banjir orderan pembuatan kaos sablon. Misalnya saja pada musim ajaran baru, selain mendapat orderan kaos dari perorangan atau komunitas, usaha Gresik Kaos ini juga mendapatkan orderan pembuatan kaos olahraga dari beberapa sekolah di Gresik, mulai dari jenjang TK hingga SMA. Nah, berbicara tentang kaos sablon sendiri merupakan teknik menyetak gambar di beragam media, seperti halnya kita menyetak gambar pada kaos polos dengan menggunakan alat bantu berupa layar atau biasanya disebut dengan screen. Pada umumnya teknik sablon ini dikatakan teknik yang sangat mudah, tetapi pada praktiknya untuk bisa menghasilkan sablon dengan hasil yang maksimal diperlukannya teknik dan alat yang cukup bagus. Nah, sebelum memulai bisnis usaha konveksi ini, pelaku bisnis sendiri dari kaos Gresik ini sangat menggeluti proses pembelajaran teknik penyablonan kaos dan bahkan rela pergi ke berbagai kota untuk menyaksikan beberapa pameran sablon dan berharap mampu menyerap ilmu dari para pendahulu yang memang menekuni bidang tersebut. Karena pengalaman yang dimiliki pemilik usaha Gresik Kaos ini selama 39 tahun, sehingga dalam proses merintis bisnis tersebut, pemilik mengakui bahwa sebagian alat sablon yang digunakan untuk proses produksi kaos sablon dibuat sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan dan juga alat yang cukup terjangkau. Oleh karena itu, kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar tercapainya visi dan misi tujuan yang telah ditetapkan oleh pelaku bisnis dengan cara mengadakan pelatihan. Nah, pelatihan di sini berhubungan dengan menambah pengetahuan keterampilan dan kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dengan pemberian pelatihan kepada karyawan adalah untuk menunjukkan setiap proses keterampilan atau kecakapan dan kemampuan para pegawai, sehingga mereka lebih baik menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Peningkatan mutu SDM dengan mengadakan pelatihan kerja serta pemahaman teknologi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan, khususnya pada bidang konveksi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Seperti yang dikatakan atau dijelaskan oleh rekan saya bahwa Gresik Kaos telah berdiri untuk waktu yang sangat lama. Tepatnya, Gresik Kaos telah berdiri selama 39 tahun. Gresik Kaos sendiri sampai saat ini telah memiliki 12 karyawan. Beberapa jenis karyawan yang berada di Gresik Kaos ini terdapat dua jenis, yaitu karyawan yang memiliki skill serta karyawan yang non-skill. Karyawan yang memiliki skill sendiri ini adalah karyawan yang telah memiliki kemampuan terhadap bidang apa yang akan dikerjakan di Gresik Kaos. Sedangkan karyawan non-skill adalah karyawan yang tidak memiliki pengalaman sama sekali ataupun pengetahuan terkait pekerjaan yang akan dilakukan di konveksi sablon tersebut. Pemilik memberikan fasilitas kepada para karyawan dengan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk mendapatkan informasi yang lebih dari pemilik karyawan yang telah memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun berada di bidang industri konveksi sablon tersebut. Umumnya, para karyawan dapat melakukan pekerjaan secara maksimal serta pengetahuan terkait konveksi sablon ini selama kurang lebih 1 bulan. Ada hal dasar utama yang menurut pemilik dari Gresik Kaos tersebut untuk perlu diketahui oleh para karyawan, yaitu cara pembacaan order kerja. Beberapa order kerja ini disesuaikan dengan divisi yang ada pada Gresik Kaos. Yang pertama ada order kerja potong, order kerja sablon, order kerja jahit, order kerja desain, serta order kerja kaos. Selain pada divisi-divisi tersebut, hal utama yang harus diketahui oleh para karyawan adalah pada divisi desain. Divisi desain ini sendiri adalah beberapa hal yang harus dilakukan untuk konsumen supaya konsumen ini mengerti seperti apa baju yang akan dikenakan ataupun dibeli oleh para konsumen, sehingga tidak ada terjadi kesalahpahaman terkait desain yang diinginkan oleh konsumen maupun yang akan dibuat oleh produsen. Beberapa aplikasi yang digunakan pada Gresik Kaos ini sendiri adalah ada Corel Draw yang digunakan untuk desain vektor, dan yang kedua ada aplikasi Photoshop yang digunakan untuk desain secara separasi. Setelah pembuatan kaos dan penyablonan, para karyawan juga harus melakukan finishing terkait kaos tersebut sebelum kaos tersebut akan jatuh kepada tangan konsumen yang disebut dengan checking akhir. Sekian penjelasan dari kami terkait pengamatan yang telah kami lakukan kepada Gresik Kaos. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.